kayak begitu. Sorry, saya akan juga foto. Bukti kayak berapa bahasanya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Gubernur Jawa Tengah, kemudian Ibu Bupati berikut Forkominda, PJ Bupati berikut Forkominda Kabupaten Batang, Dirkrimum, Bitumas, Kapolres, dan rekan-rekan wartawan saya banggakan. Hari ini jajaran Polda Jawa Tengah, khususnya Polres Batang, di backup oleh Dirkrimum Polda Jawa Tengah, telah mengungkap kasus tidak pidana perbuatan cabul atau persetubuhan anak di bawah umur. Saya ulangi, hari ini kita ungkap kasus terkait dengan persetubuhan anak di bawah umur yang korbannya hampir 15. Dan nanti santriwati yang itu akan berkembang. Posisi kasusnya bahwa TKP ada di salah satu pondok pesantren di daerah Badar. Kemudian pelakunya sudah kita lakukan amankan, sudah kita tangkap, dan sudah kita tahan. Jadi korbannya itu 14 santriwati, di mana 8 orang sudah kita lakukan visum et repertum positif, ada robek di obginnya. Kemudian yang 6 orang masih utuh. Jadi 6 orang itu kategorinya karena masih utuh pencabulan. Budi mak-mak, budi wak-wak, yang jelas pencabulan itu. Tetapi yang sudah robek dipastikan dia terjadi adanya persetubuhan. Dan ini berlangsung sejak tahun 2019 sampai sekarang. Modus operandi pelakunya dari belakang saya ini. Jadi modus operandinya, santriwati ini pagi hari dibangunkan, diajak ke kantin, dan TKP-TKP yang lain untuk diajak bersetubuh dengan jalan dijanjikan dapat karomah dari apa itu yang dikira kiainya ini. Kemudian dia prosesnya seperti ijab kabul itu. Ijab kabul sah sebagai suami istri, kemudian disetubuhi. Setelah disetubuhi, diberikan sangu atau jajan, tidak boleh lapor ke orang tuanya bahwa kita sudah sah sebagai suami istri. Itu modus operandinya dari pelaku. Jadi ini merupakan kasus yang sangat menonjol dan menjadi perhatian publik yang perlu adanya satu atensi karena menimpa anak-anak kita, khususnya anak-anak perempuan. Dan semuanya saat itu adalah di bawah umur, hanya 2 yang dewasa, betul. 1 yang dewasa, dan ini akan kita kembangkan. Prinsip Polda Jawa Tengah akan menggandeng dinas-dinas yang terkait, baik itu di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten, untuk dalam rangka recovery kepada anak-anak kita, termasuk dari Bidokes Polda Jawa Tengah untuk trauma healing dan dinas psikologi Polda Jawa Tengah, kita turunkan tim dalam recovery anak itu sendiri. Kemudian pasal yang dipersangkakan kepada tersangka adalah terkait dengan perlindungan anak yang ancam hukumannya 15 tahun, tapi kalau berulang-ulang bisa tambah sepertiga, maksimal 20 tahun. Karena mereka adalah tenaga pendidik. Demikian rekan-rekan wartawan. Sebelum nanti Pak Klub Briefing ada pertanyaan yang perlu disampaikan, silakan. Untuk total korban yang diperiksa oleh penyidik berapa, Jenderal?
sudah kita periksa 15. Jadi barang buktinya, saya ulangi, coba tambahkan, barang buktinya, barang bukti, itu ada karpet, kasur, diusung irene kabeh itu, kemeja, kaos lengan, yang ada padanya pada saat yang bersangkutan melakukan tindak pidana. Itu sudah kita lakukan sita. Termasuk kita sudah melakukan olah TKP di sana. Jadi kita sudah melakukan olah TKP, bukti permulaan yang cukup, kita himbau, bukti cukup kita tangkap. Dan ini akan kita kembangkan bukan untuk apa, bukan murni penegakan hukum, tapi dalam rangka memberikan perlindungan kepada anak-anak kita yang menjadi korban. Itu yang paling utama. Jenderal, di Batang itu ada beberapa kasus yang seperti ini. Apa ada tindakan khusus nanti ke depan? Jadi begini, bulan September ada juga kasus. Bulan September di TKP Batang, korbannya 22 ini. Yang bulan September. Dan ini mungkin lebih banyak ini, karena santriwatinya lagi libur. Dan ini menjadi warning, makanya nanti di tingkat provinsi maupun kabupaten kami lakukan rapat terkait dengan kebijakan penanganan kasus, terutama anak-anak kita di pesantren maupun di tenaga pendidik lainnya. Oke, cukup? Oke. Untuk sementara tidak. Jadi begini. Jadi modus operandinya itu ya kayak gitu, meyakinkan apa jenisnya anak-anak kita korban. Jadi motifnya ya buang hajat, apa buang hasrat, buang hajat itu namanya. Ya kayak gitulah, oke. Ya meskipun ini agak sensitif, perlu saya sampaikan untuk menjadi pembelajaran bagi yang lain ya. Oke, monggo. Ini kan sepertinya kayak fenomena gunung es. Jadi mungkin yang di Batang itu yang berani berlapor, mungkin yang di daerah lain belum. Apakah ada pos pengaduan atau apa dari Polda sendiri? Seluruh Polda, Polsek, Polres, tempat pengaduan masyarakat, tidak hanya kasus kayak gini, kasus yang lain ini. Jadi silakan masyarakat kita untuk mengadu terkait dengan tindak pidana yang dijumpai. Ini perlu saya sampaikan biar masyarakat berani untuk menyampaikan ini. Kalau tidak, kasihan ya, karena ini apa jenisnya hal yang sangat sensitif terkait dengan anak kita dan masa depan anak. Oke? Untuk korban ada perlindungan? Ada, dari APSI ada, dari semuanya ada. Sudah kita bentuk tim secara terpadu. Kalau nggak ada. Yang kedua, saya sampaikan ini ada kejadian terkait dengan petasan. Jadi peristiwa tanggal 27 di Magelang, kita telah melakukan operasi KKYD. Jadi barang buktinya sudah kita lakukan disposal banyak sekali. Kemudian yang terakhir kemarin Jepara meledas lagi, dan terakhir lagi Kebumen, korbannya anak-anak. Dan pelakunya juga anak-anak, umur 17 tahun, pelajar. Meninggal. Jadi saya harapkan lewat teman-teman media, di samping para Babinsa, Babin Kamtipmas, dan lain melakukan kegiatan-kegiatan penegakan hukum dan melakukan pembinaan. Saya minta tolong barangkali budaya terkait petasan itu betul-betul kita kikis untuk tidak mengganggu proses kegiatan Ramadan. Jadi tidak ada indikasi Ramadan identik dengan petasan yang justru mengancam jiwa. Di samping mengganggu ketertiban umum, mengancam jiwa orang lain dan diri sendiri. Jadi undang-undang kita darurat itu sebenarnya sudah diancam berat sekali. Karena budaya akhirnya mau nggak mau kita kejar-kejar, tidak cukup dengan penegakan hukum. Jadi lewat teman-teman media hari ini saya himbau untuk masyarakat kita untuk tidak betul-betul main-main dengan petasan. Kita operasi terus itu. Barang buktinya luar biasa. Jadi korban semoga ini yang terakhir ya untuk wilayah Kebumen. Kebumen perbatasan dengan Cilacap. Rumahnya tersendiri, kemudian dia ngeracik sendiri, meletus. Oke, cukup nih, mungkin Pak Gub, monggo silakan. Terima kasih. Yang pertama teman-teman, saya ingin mengapresiasi
jajaran kepolisian, Polda dan Polres Batang, Polda Jateng dan Polres Batang yang waktu itu Pak Kapolda kontak saya untuk penanganan kasus